Hey everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas terkait konsep dasar akuntansi manajemen. Anggota kami ialah Nuril, Kamelia, Nurfasiha, dan Eling. Tanpa berlama-lama lagi, let's get and starting. Happy watching and happy enjoy guys. Dalam memahami konsep dasar akuntansi manajemen, maka sebelum itu kita harus memahami konsep biaya. Seorang manajerial perusahaan harus mampu memahami klasifikasi dari biaya tersebut, sehingga ia mampu melakukan perencanaan, pengendalian, dan juga pengambilan keputusan. Apa sih itu biaya? Biaya atau cost adalah sejumlah pengorbanan sumber daya ekonomi, kas atau ekuivalen untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan mendapatkan manfaat ekonomi atau pendapatan di masa mendatang. Biaya ini diklasifikasikan menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, biaya berdasarkan fungsi organisasi. Ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi ialah biaya yang dikeluarkan berkaitan langsung dengan produk tersebut. Biaya produksi tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku ialah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi bahan yang digunakan untuk membuat produk selesai. Biaya tenaga kerja ialah biaya yang dikeluarkan untuk membayar atau menggaji tenaga kerja langsung yang menangani proses produksi tersebut. Biaya overhead pabrik ialah biaya yang dikeluarkan selain untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Biaya non-produksi ialah biaya yang tidak memiliki keterlibatan langsung dengan proses produksi, di mana biaya non-produksi ini akan mengalami kenaikan saat aktivitas perusahaan bertambah, tetapi tidak akan menurun banyak ketika aktivitas perusahaan menurun. Biaya non-produksi ini meliputi biaya administrasi dan biaya penjualan atau pemasaran. Biaya administrasi ialah biaya yang dikeluarkan atau timbul untuk mengurusi bagian administrasi, staf, dan pembukuan. Biaya pemasaran ialah biaya yang dikeluarkan untuk mempromosikan atau menjual produk ke pangsa pasar. Klasifikasi yang kedua yaitu biaya berdasarkan periode penandingan atau waktu pembebanannya. Ada biaya produk atau product cost, ialah biaya yang melekat atau berhubungan dengan produksi barang. Biaya ini mencakup untuk memperoleh suatu barang tersebut. Lalu ada biaya periodik atau periodic cost, ialah biaya yang ditemukan dengan pendapatan berdasarkan periode waktu terjadinya. Sehingga biaya ini akan dilaporkan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya periode biaya tersebut. Klasifikasi yang ketiga adalah biaya berdasarkan ketelusuran ke objek biaya. Ada biaya langsung atau direct cost, ialah biaya yang dapat ditelusuri atau diidentifikasikan ke suatu objek biaya tertentu hanya karena dimanfaatkan untuk objek biaya tersebut, sehingga direct cost dibebankan langsung ke objek produk itu sendiri. Lalu ada biaya tidak langsung atau indirect cost, ialah biaya yang dikeluarkan untuk lebih dari satu objek dan tidak dapat ditelusuri langsung ke salah satu objek biaya tersebut, sehingga biaya ini bersifat umum dan biasanya disebut dengan common cost. Sehingga pembebanan biaya ke berbagai objek biaya tersebut menggunakan proses yang disebut dengan pengalokasian. Klasifikasi keempat ada biaya berdasarkan volume kegiatan. Ada biaya tetap atau fixed cost, ialah biaya yang dikeluarkan dengan jumlah total tetap dan tidak berubah untuk periode waktu tertentu. Lalu ada biaya variabel atau variable cost, ialah biaya yang berubah-ubah jumlah atau totalnya dapat bervariasi secara proporsional dengan volume kegiatan, namun jumlah yang dihasilkan per unitnya tetap sama. Klasifikasi biaya yang kelima yaitu biaya berdasarkan kemampuan manajer untuk mengendalikannya. Ada dua, yaitu biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Biaya terkendali ialah biaya yang secara signifikan dan dapat dipengaruhi serta dikendalikan oleh seorang manajer dengan periode waktu tertentu. Lalu, biaya tak terkendali ialah kebalikan dari biaya terkendali, yaitu biaya yang secara signifikan tidak bisa dikendalikan atau dipengaruhi oleh seorang manajer dalam periode waktu tertentu. Klasifikasi yang keenam ada biaya berdasarkan pengambilan keputusan. Ada biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan atau relevant cost ialah biaya yang terjadi di masa mendatang
dan berbeda di antara berbagai macam alternatif keputusan. Kriteria yang harus dipenuhi oleh biaya ini adalah akan terjadi dan berbeda. Lalu, biaya tidak relevan atau irrelevant cost ialah biaya tidak memenuhi salah satu atau kedua kriteria dari biaya relevan, sehingga biaya tidak relevan ini tidak perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Klasifikasi yang terakhir yaitu yang ketujuh ada biaya berdasarkan dampak keputusan terhadap biaya keluar, meliputi biaya hangus atau sunk cost, ialah biaya yang terjadi di masa lalu atau di masa lampau dan tidak dapat diubah di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Lalu ada biaya tunai atau out of pocket cost, ialah biaya yang membutuhkan pengeluaran di masa yang akan datang yang disebabkan oleh keputusan sekarang atau keputusan di masa yang akan datang. Bagian selanjutnya adalah objek biaya, keterlacakan, dan penelusuran. Objek biaya atau cost objek merupakan objek atau setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas di mana biaya diukur dan dibebankan padanya. Aktivitas pada sebuah perusahaan merupakan suatu unit dasar pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi dan digunakan sebagai objek biaya. Contoh dari sebuah aktivitas adalah pemindahan bahan dan barang, pemeliharaan peralatan, kemudian perancangan produk, serta pemeriksaan produk, dan lain sebagainya. Contoh, sebuah mobil merupakan sebuah objek biaya jika kita ingin menentukan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah mobil. Bagian selanjutnya adalah menetapkan biaya ke objek biaya. Biaya dapat dibebankan ke objek biaya dengan berbagai cara dan metode. Pemilihan yang digunakan oleh perusahaan bergantung pada berbagai faktor. Salah satunya yaitu kebutuhan akan akurasi. Selanjutnya ada keterlacakan, merupakan suatu kemampuan untuk membebankan biaya pada suatu objek biaya yang layak secara ekonomis melalui suatu hubungan sebab akibat. Terdapat dua biaya yaitu biaya langsung atau direct cost dengan biaya tidak langsung atau indirect cost. Direct cost adalah biaya-biaya yang dapat dengan mudah dan akurat dilacak atau ditelusuri pada sebuah objek biaya. Maksud di sini mudah ditelusuri adalah hubungan antara biaya dengan objek dapat diamati secara fisik dan mudah dilacak. Contohnya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada biaya tidak langsung atau indirect cost, yaitu biaya-biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat dilacak ke sebuah objek biaya. Contoh dari indirect cost antara lain biaya untuk pemeliharaan peralatan, kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung seperti petugas kebersihan dan petugas keamanan. Indirect cost sering disebut sebagai biaya overhead atau dukungan biaya. Kemudian penelusuran atau tracing adalah pembebanan biaya ke objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Penelusuran biaya ke objek biaya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, penelusuran langsung atau direct tracing merupakan proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang secara khusus dan secara fisik berhubungan dengan suatu objek biaya. Kegiatan ini dapat dilakukan secara langsung dengan melalui pengamatan observasi secara fisik. Contohnya yaitu penggunaan roda, suku cadang, dan upah tenaga perakitan dalam sebuah usaha memproduksi mobil. Selanjutnya ada penelusuran tidak langsung atau indirect tracing, merupakan penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak merupakan faktor penyebab teramati yang mengukur konsumsi sumber daya oleh objek. Terdapat dua jenis penggerak. Yang pertama, penggerak sumber daya atau resource driver merupakan kegiatan mengukur permintaan sumber daya ke aktivitas dan digunakan untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Contohnya yaitu untuk membebankan biaya sumber daya listrik yang dikonsumsi oleh aktivitas pemeliharaan peralatan, maka digunakan penggerak sumber daya yaitu jam mesin.
Penggerak selanjutnya yaitu penggerak aktivitas atau activity driver, yaitu mengukur permintaan aktivitas oleh objek biaya yang digunakan untuk membebankan biaya ke objek biaya. Contoh, untuk membebankan biaya aktivitas pemeliharaan peralatan ke objek biaya departemen produksi, maka digunakan penggerak aktivitas yaitu jumlah jam kerja pemeliharaan. Selanjutnya adalah metode pembebanan biaya. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar di samping, terdapat 3 metode pembebanan biaya. Yang pertama penelusuran langsung, kemudian penelusuran penggerak, serta alokasi. Selanjutnya adalah karakteristik jasa dalam akuntansi manajemen. Output yang dihasilkan perusahaan itu ada 2 jenis, yaitu berupa barang dan juga jasa. Produk atau barang adalah barang yang diproduksi dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan sumber daya produksi tidak langsung seperti pabrik, tanah, dan juga mesin. Contoh dari produk atau barang ini adalah televisi, mobil, komputer, pakaian, furniture, dan lain-lain. Lalu untuk jasa sendiri adalah pekerjaan atau aktivitas yang dilaksanakan bagi seorang pelanggan atau sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas perusahaan. Berbagai jenis asuransi, perawatan medis, dan akuntansi itu adalah contoh dari aktivitas jasa yang dilakukan bagi para pelanggan. Selanjutnya ada penyewaan mobil atau penyewaan video adalah contoh dari jasa yang memberikan hak bagi para pelanggan untuk menggunakan produk atau fasilitas perusahaan. Menurut Philip Kotler, jasa itu adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya itu bersifat intangible atau tidak berwujud fisik dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produk jasa itu bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. Nah, untuk karakteristik dari jasa sendiri itu, menurut Ciptono ada 4. Yang pertama adalah tidak berwujud atau intangible. Artinya apa? Artinya itu jasa tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa, diraba, ataupun didengar sebelum jasa tersebut digunakan. Karakteristik yang kedua yaitu tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Artinya adanya kontak langsung antara produsen dan konsumen jasa pada saat penyelenggaraan jasa tersebut. Dan yang ketiga ada keanekaragaman atau variability. Artinya apa? Jasa itu merupakan non-standard output. Artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Yang keempat ada tidak tahan lama atau perishability. Jasa itu tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan, harus dikonsumsi pada saat itu juga. Jadi secara keseluruhan, cara perusahaan menghitung biaya atas jasa yang dihasilkan dalam hal pengklasifikasian biaya-biaya terkait sebagai biaya langsung atau biaya tidak langsung itu hampir sama dengan cara perusahaan menghitung biaya atas barang atau produk. Perbedaan utama dalam perhitungan biayanya adalah bahwa barang memiliki persediaan, sedangkan jasa itu tidak ada persediaan. Selanjutnya ada biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Jadi untuk memudahkan dalam menyajikan informasi biaya yang dibutuhkan manajemen agar pengelolaan perusahaan itu berjalan efektif, maka dalam mencatat dan menggolongkan biaya harus memperhatikan untuk apa sih manajemen memerlukan informasi biaya tersebut. Hal ini itu sesuai dengan prinsip dasar manajemen biaya, yakni biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda atau different cost for different purpose. Jika tujuan manajemen adalah melakukan analisis laba strategis, maka semua aktivitas yang berhubungan dengan itu seperti merancang, mengembangkan, memproduksi, sampai mendistribusikan produk itu akan dibebankan kepada produk yang bersangkutan. Berikut ada contoh penggolongan biaya. Yang pertama adalah penggolongan biaya sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan. Berdasarkan pendapat Supriyono,
itu ada dua biaya, yaitu biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan atau relevant cost itu biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu, tapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lain. Biaya relevan memiliki ciri khusus, yaitu biaya relevan merupakan biaya masa yang akan datang dan akan mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Sedangkan biaya tidak relevan atau irrelevant cost yaitu biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Irrelevant cost tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dan jumlahnya akan tetap sama tanpa memperhatikan alternatif yang dipilih. Penggolongan biaya yang kedua ada penggolongan biaya sesuai dengan perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan aktivitas atau kegiatan atau volume produksi. Ada tiga, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak terpengaruhi oleh perubahan volume produksi atau aktivitas sampai dengan tingkatan tertentu. Contoh dari biaya tetap itu seperti biaya pajak bumi dan bangunan atas bangunan pabrik itu akan tetap sama nilainya berapapun jumlah produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost. Itu biaya yang jumlahnya berubah. Perubahannya itu sebanding atau proporsional dengan perubahan volume produksi. Jadi semakin tinggi volume produksi, maka semakin tinggi pula total biaya produksinya. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Terus yang ketiga ada biaya semi variabel atau kita sebut sebagai mixed cost. Itu biaya yang mempunyai elemen biaya tetap dan biaya variabel di dalamnya. Biaya variabel itu jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Namun perubahannya itu tidak sebanding atau tidak proporsional. Contoh dari biaya semi variabel itu ada biaya listrik, biaya telepon, dan juga biaya air. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu biaya produk untuk laporan keuangan eksternal. Nah, untuk kalkulasi biaya dalam laporan keuangan eksternal, biaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Untuk biaya produksi sendiri adalah biaya yang berkaitan secara langsung dalam pembuatan barang atau jasa. Nah, biaya produksi ini dibagi menjadi tiga jenis kembali. Nah, yang pertama adalah biaya bahan langsung atau raw materials yang meliputi biaya seperti kayu dalam lemari ataupun besi dalam mobil. Nah, biaya ini adalah biaya yang merupakan bahan baku utama dari barang atau jasa. Nah, yang selanjutnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang bekerja secara langsung, berhubungan secara langsung dengan barang atau jasa, misalnya seperti biaya tenaga kerja yang ada di pabrik, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah biaya overhead. Biaya overhead adalah seluruh biaya produksi lain selain biaya tenaga kerja dan biaya bahan langsung. Contohnya adalah depresiasi peralatan. Kemudian selanjutnya adalah biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang dikeluarkan yang tidak berkaitan secara langsung dengan barang atau jasa. Nah, biaya non-produksi ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu biaya penjualan dan juga biaya administrasi. Untuk biaya penjualan ini contohnya seperti biaya pemasaran, sedangkan untuk biaya administrasi contohnya seperti biaya akuntan maupun biaya administrasi umum. Selanjutnya adalah laporan keuangan eksternal. Dalam laporan keuangan eksternal, biaya dibagi berdasarkan fungsinya. Nah, untuk biaya produksi yang meliputi bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead itu diakui sebagai biaya yang melekat pada produk. Atau disebut biaya produk. Sedangkan biaya non produksi disebut sebagai biaya periodik. Nah, untuk biaya produksi sendiri yang melekat pada produk dan barangnya dan produk tersebut sudah terjual, maka akan diakui dalam laporan laba rugi. Sedangkan untuk biaya produksi yang
bagi barang yang belum terjual, masih berada dalam proses, itu masuk ke dalam neraca. Sedangkan biaya non-produksi seperti biaya penjualan dan administrasi diakui sebagai biaya periodik, di mana ini akan dikurangi dan akan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi. Nah, yang terakhir adalah overview terhadap sistem akuntansi manajemen. Nah, sistem akuntansi manajemen itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem akuntansi manajemen tradisional dan sistem akuntansi manajemen kontemporer. Nah, untuk yang tradisional sendiri itu berbasis pada fungsional, sedangkan pada sistem akuntansi manajemen kontemporer dia lebih berbasis kepada aktivitas. Apa sih perbedaan fungsional dan aktivitas itu sendiri? Nah, berikut adalah pembedanya. Nah, untuk pembedanya itu ada macam-macam ya teman-teman. Yang pertama ini adalah dari sisi penggerak. Nah, penggerak dari yang sistem akuntansi tradisional ini dia berbasis fungsional, dia lebih berbasis pada unit. Sedangkan untuk yang aktivitas dia lebih berbasis pada unit maupun non-unit. Untuk sifatnya bagi yang fungsional ini lebih ke alokasi, sedangkan untuk yang aktivitas dia lebih ke penelusuran. Selanjutnya adalah pembebanan biaya produk. Nah, untuk yang fungsional dia lebih sempit dan kaku, sedangkan untuk yang aktivitas dia lebih luas dan juga fleksibel. Nah, untuk fokusnya sendiri, kedua sistem ini juga berbeda ya teman-teman. Untuk yang fungsional dia lebih fokus kepada mengelola biaya, sedangkan untuk yang aktivitas dia lebih fokus untuk mengelola aktivitas. Untuk sistem informasi aktivitasnya sendiri bagi yang fungsional dia lebih jarang dan menyebar, sedangkan untuk yang aktivitas dia lebih detail atau rinci. Untuk kinerjanya sendiri, untuk yang fungsional ini dia maksimalisasi kinerja individu, sedangkan untuk yang aktivitas dia maksimalisasi kinerja sistematik. Dan untuk yang terakhir ini penilaian kinerjanya, jika sistem akuntansi yang berbasis fungsional ini dia lebih ke bisa diukur dengan penilaian secara keuangan, sedangkan untuk yang aktivitas ini dia penilaiannya bisa diukur secara keuangan maupun non keuangan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.